Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 78. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Persamaan dan fungsi linier. Dewi berpikir bahwa persamaan fungsi linier itu serupa dengan persamaan linier dua variabel. Untuk Y sama dengan negatif 2X tambah 1 dan 2X tambah Y sama dengan 1. Apakah keduanya serupa? Oke, kita jawab dulu ya. Cara menjawabnya begini dek. Y sama dengan negatif 2X tambah 1 serupa. Serupa itu kata lainnya adalah ekuivalen. Oke, serupa atau ekuivalen dengan 2X tambah Y sama dengan 1. Nah, alasannya kenapa? Alasannya karena kalau bentuk Y sama dengan negatif 2X ditambah 1 ini kita rubah ya, atau kita pindah-pindah ruasnya, nanti akan menjadi bentuk yang di sini 2X tambah Y sama dengan 1. Coba aja kita buktikan ya. Kita tulis ulang ini Y sama dengan negatif 2X tambah 1. Oke. Sama dengannya kita tulis dulu, Y-nya tetap kita tulis di sini. Nah, sekarang yang kita pindah ruas ini negatif 2X. Negatif 2X kalau dipindah ruas ke sini, tanda negatifnya berubah menjadi positif ya. Jadi negatif 2X dipindah ruas berubah menjadi positif 2X. Terus sebelah sini tadi karena negatif 2X-nya sudah dipindah ruaskan, maka yang tersisa adalah positif 1. Nah, positif 1 kalau dia sendirian langsung aja kita tulis 1. Nah, Y tambah 2X sama dengan 1, ini posisinya boleh ditukar 2X dulu, baru ditambah Y sama dengan berapa? Sama dengan 1. Tuh, perhatikan, bentuknya sama kan ya? 2X tambah Y sama dengan 1. Ini juga 2X tambah Y sama dengan 1. Jadi sudah jelas bentuk Y sama dengan negatif 2X tambah 1 itu serupa atau ekuivalen dengan 2X tambah Y sama dengan 1. Ini pembuktiannya ya, terbukti. Oke, sudah. Nah, sekarang kita jawab untuk soal yang ke-1 ini. Kita baca dulu. 1. Untuk mencari penyelesaian persamaan linier dua variabel 2X tambah Y sama dengan 1, Dewi membuat tabel berikut. Di sini ada X. Nah, dia memilih angkanya sebenarnya bebas, tapi Dewi memilih angkanya mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Ini sebenarnya titik-titik ini kalau kamu mau isi dengan bilangan lainnya boleh. Misalnya negatif 4 atau negatif 5 dan sebagainya. Misalnya di sini dilanjutkan setelah 3 adalah 4, 5, 6 dan selanjutnya. Itu boleh. Maksudnya titik-titik itu kayak gitu ya, tak terbatas. Nah, bagaimana dengan nilai Y-nya? Ini harus dihitung. Yang diisi nanti yang di sini, Dek. Oke, titik-titik yang Kak Sari buat ini yang harus kita isi. Kemudian kalau sudah terisi semua, nanti kita akan memperoleh nilai X, Y, atau ini namanya koordinat titik ya. Nah, X-nya yang negatif 3, Y-nya yang di sini nanti. Berarti negatif 3, berapa gitu. Ini juga kayak gitu, X-nya negatif 2, Y-nya yang di sini nanti ya. Maka titiknya nanti negatif 2, berapa. Dan seterusnya sampai terakhir nanti di sini. X-nya 3, Y-nya berapa, terus maka titiknya 3, berapa. Pokoknya nanti ini kita hitung dulu menggunakan persamaan linier dua variabel yang ini, 2X tambah Y sama dengan 1. Oke, setelah kita isi nanti tabelnya di sini, maka ada perintahnya di bawahnya. Ini dia.
Oke, perintah yang ke-1, lengkapi tabel di atas. Nah, ini tadi yang Kak Sari singgung ya, nanti akan kita lengkapi tabel ini. Yang kedua, gambarkan titik-titik koordinat yang merupakan pasangan X dan Y pada bidang sebelah kiri. Nah, di sini kita menggambar semua titik-titik yang kita peroleh ini nanti ya, titik-titik X, Y. Oke. Nah, yang ketiga, diskusikan hubungan antara X dan Y. Oke, ini nanti juga kita jawab. Nah, pokoknya sekarang kita kerjakan dulu perintah yang ke-1, lengkapi tabel di atas. Siap. Caranya kita hitung satu persatu, Dek. Seperti ini. Di sini kita catat ulang persamaannya, yaitu 2X tambah Y sama dengan 1. Oke, nah sekarang X-nya kita ganti dengan angka negatif 3. Gini, X sama dengan negatif 3, maka, tanda panah itu maksudnya maka ya. Terus kita tulis ulang, 2X tambah Y sama dengan 1. Nah, 2X itu artinya 2 kali X. Karena X-nya kita ganti negatif 3, berarti ya 2 kali negatif 3. Kalau X-nya bernilai negatif, usahakan pakai dalam kurung ya. Terus ditambah Y sama dengan 1. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Terus ditambah Y sama dengan 1. Nah, yang sebelah kiri kita sisakan Y saja, sama dengannya ditulis, satunya juga ditulis. Ini negatif 6-nya kita pindah ruas ya, supaya nanti bisa dihitung barengan sama 1. Nah, negatif 6 kalau dipindah ruas, tanda negatifnya harus diganti, berubah menjadi positif. Jadi negatif 6 dipindah ruas berubah menjadi positif 6. Atau nanti dibaca 1 tambah 6. Berapa? Ya 1 tambah 6 kan 7, berarti udah ketemu. Y-nya 7. Y-nya 7 itu ketika X-nya negatif 3 ya. Jadi X-nya negatif 3, Y-nya ketemu 7. Kita pindahkan ke tabelnya di sini. Oke, kelihatan ya ini? Ini angka 7 deh. Nah, sehingga titiknya di sini adalah negatif 3,7 ya. X, Y. Negatif 3,7 gitu. Kita udah dapet titik yang pertama ini. Kelihatan ya sayang ya, Kak Sari pakai pensil ini, takutnya agak silau. Tapi pokoknya dengar aja kalimatnya Kak Sari itu sambil kamu perhatikan di sini, oke? Nah, gini lumayan ya. Terlihat ya, negatif 3,7. Oke, nah sekarang lagi kita lanjutkan kalau X-nya bernilai negatif 2. Kayak tadi kita tulis di sini, X sama dengan negatif 2, maka 2X tambah Y sama dengan 1. 2X artinya 2 kali X kan? Karena X-nya diganti negatif 2, berarti ya 2 kali negatif 2. Terus ditambah Y sama dengan 1. 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Terus ditambah Y sama dengan 1. Oke, kita tulis di sini Y-nya saja, sama dengannya ditulis, satunya juga ditulis. Yang negatif 4 kita pindah ruas. Ke sini berubah menjadi positif 4. Sehingga Y sama dengan berapa? Ini dibaca 1 tambah 4 aja, yaitu 5. Sudah ketemu. Jadi ketika X-nya negatif 2, Y-nya adalah 5. Kita pindahkan ke tabel. Ketika X-nya negatif 2, Y-nya adalah 5. Sehingga titiknya adalah negatif 2,5. Kayak gini ya. Nih, kita sudah punya 2 titik. Sekarang bikin lagi. Untuk X yang bernilai negatif 1, nanti Y-nya berapa? Sama caranya, kita tulis ulang ya. X sama dengan negatif 1, maka 2X tambah Y sama dengan 1. Berarti 2 kali negatif 1 tambah Y sama dengan 1. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Terus tambah Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Nih, negatif 2-nya pindah ruas kan, berubah menjadi positif 2. Sehingga ketemu Y sama dengan 1 tambah 2 adalah 3. Oke, udah dapat ya. Ketika nilai X-nya negatif 1, nilai Y-nya adalah 3. Kita pindahkan. Oke, maka titiknya adalah negatif 1,3. Oke, sip.
Lanjut, kalau X-nya bernilai 0, Y-nya berapa? Caranya sama, kita hitung. X sama dengan 0, maka 2X tambah Y sama dengan 1. 2X artinya 2 kali X kan? Karena X-nya diganti 0, berarti ya 2 kali 0. Terus ditambah Y sama dengan 1. 2 kali 0, hati-hati, 2 kali 0 adalah 0. Terus ditambah Y sama dengan 1. Nah, 0 ditambah Y berapa? Ya tetap saja Y, ya kan? Sama dengan 1. Udah ketemu. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya adalah 1. Kita pindahkan di sini. Maka titiknya adalah 0,1 gitu. Lagi untuk X yang bernilai 1. Kita catat di sini untuk X yang bernilai 1, berarti X sama dengan 1, maka 2X tambah Y sama dengan 1. 2X artinya 2 kali X, berarti 2 kali 1 ya, karena X-nya kan diganti angka 1. Terus ditambah Y sama dengan 1. 2 kali 1 adalah 2. Ditambah Y sama dengan 1. Nah, yang ini Y-nya kita tulis ulang, sama dengannya kita tulis ulang, satunya juga kita tulis ulang. Yang akan kita pindah ruas yang ini, Dek, 2. 2 kalau dipindah ruas ke sini berubah jadi apa? Kita tahu bahwa 2 di sini adalah positif 2, iya kan? Karena kan dia nggak punya tanda negatif. Kalau nggak punya tanda negatif berarti positif. Nah, positif 2 kalau dipindah ruas itu berubah menjadi negatif 2. Atau nanti dibaca ya 1 kurangi 2. Sehingga ketemu nilai Y-nya berapa? 1 kurangi 2 adalah negatif 1 ya. Jadi ketika X-nya 1, nilai Y-nya adalah negatif 1. Kita pindahkan ke sini. Sehingga titiknya adalah 1, negatif 1. Oke, sekarang untuk X yang bernilai 2. X sama dengan 2, maka 2X tambah Y sama dengan 1. 2X artinya 2 kali X ya, berarti 2 kali 2 tambah Y sama dengan 1. 2 kali 2 adalah 4, tambah Y sama dengan 1. Y-nya kita tulis ulang, sama dengannya juga kita tulis ulang, satunya juga kita tulis ulang. Yang kita pindah ruas ini 4 atau positif 4. Positif 4 kalau dipindah ruas berubah menjadi negatif 4. Sehingga Y sama dengan berapa? Ya 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4 adalah negatif 3. Oke, jadi ketika X-nya 2, nilai Y-nya adalah negatif 3. Kita pindahkan ke sini, maka titiknya adalah 2, negatif 3 gitu. Terakhir untuk yang nilai X-nya 3. Sama caranya, X sama dengan 3, maka 2X tambah Y sama dengan 1. 2X artinya 2 kali X, berarti 2 kali 3. Tambah Y sama dengan 1. 2 kali 3 adalah 6, tambah Y sama dengan 1. Y-nya tulis ulang, sama dengannya tulis ulang, satunya juga tulis ulang. Ini 6-nya atau positif 6. Positif 6 dipindah ruas berubah menjadi negatif 6. Sehingga ketemu Y sama dengan 1 kurangi 6 adalah negatif 5. Ketemu ketika X-nya 3, nilai Y-nya adalah negatif 5 ya. Kita pindahkan di sini. Maka titiknya adalah 3, negatif 5. Selesai. Oke, jadi untuk tabelnya sudah terisi sepenuhnya. Nah, berarti perintah ke-1 beres ya. Sekarang lanjut ke perintah kedua. Kita diminta gambarkan titik-titik koordinat yang ini nih, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, sebanyak 7 titik ini ya, pada bidang sebelah kiri. Bidangnya sudah disediakan di sini. Tentu saja kalau kalian sebaiknya menggunakan bidang koordinat tersendiri ya di kertas jawaban gitu. Kalau Kak Sari nanti mengisinya di sini aja di buku paket ya, karena kan ini buku paket milik Kak Sari pribadi dan tidak harus menyerahkan jawabannya ke Bapak Ibu gurunya Kak Sari, bener nggak? Beda dengan kalian kalau ini dijadikan PR tentu saja harus dikumpulkan ya kan, masa iya mengumpulkannya berupa buku paket, kan nggak mungkin.
Oke, jadi bikin dulu bidang koordinatnya. Persis seperti ini. Di sumbu mendatar ini sumbu X, yang sumbu tegaknya ini sumbu Y. Di sini titik pusatnya ini kasih O atau 0,0. Ke sini 1, 2, 3. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sama, yang di atas 0 juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di bawah 0 adalah negatif ya. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, nah sekarang Kak Sari akan mulai meletakkan satu persatu titik ini pada bidang koordinat yang sudah disediakan. Mulai dari ini, negatif 3,7. Negatif 3,7 itu artinya X-nya cari yang angka negatif 3, Y-nya cari yang angka 7, terus dihubungkan. Oke, X yang negatif 3 itu adanya di sebelah kanannya 0 atau di sebelah kirinya 0. Tentu saja di sebelah kirinya 0. Ini nih angka negatif 3. Jadi titiknya yang negatif 3 itu yang di situ. Nah, sekarang Y yang nilainya 7 itu adanya di atas 0 atau di bawah 0. Kan sumbu Y itu yang ke atas ke bawah ya. Nah, kita cari di atas atau di bawah ya yang ada nilainya 7. Ternyata kalau dilihat sini nggak ada yang nilainya 7. Sebenarnya ada. Ini deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah 6 kan pasti 7. Berarti titik 7 itu yang di sini. Ya, maka negatif 3 sama negatif 7 ini kita hubungkan. Kalau kalian menggunakan kertas berpetak punya sendiri, gini caranya. Ambil penggarismu, terus bikin garis putus-putus yang menghubungkan antara angka negatif 3 dengan angka 7. Nah, seperti ini. Maka disinilah titiknya. Ya, ini pertemuan antara negatif 3 dengan 7 di sebelah sini titiknya. Oke, sip. Nah, sekarang untuk titik berikutnya negatif 2,5. Caranya di X-nya cari yang angka negatif 2, di Y-nya cari yang angka 5. Oke, X yang angka negatif 2 itu di mana? Di kanan atau di kiri? Tentu saja adanya di kiri. Ini nih negatif 2. Ya kan? Terus Y yang angkanya 5 itu di mana? Di atas apa di bawah? Adanya di atas tuh. Kalau di bawah nanti negatif 5. Nih kan angka 5. Nah, angka negatif 2 kita hubungkan dengan angka 5. Lagi pakai penggaris. Memang bikin garis putus-putus kayak gitu ya untuk menghubungkan. Oke. Nah, maka disinilah titiknya ya. Ini titik negatif 2,5. Lagi sekarang negatif 1,3. Berarti X-nya negatif 1, Y-nya 3. Oke, X-nya negatif 1 itu yang ini. Y-nya 3 itu yang di sini. Ya udah, tinggal kita hubungkan kayak gitu ya, pakai garis putus-putus. Oke, maka disinilah titiknya, titik negatif 1,3. Lagi 0,1, berarti X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0 itu mana? Ini X-nya 0. Nah, Y-nya 1 itu mana? Ini. Oh ya udah, berarti 0 dihubungkan sama 1. Ya tinggal naik ke atas gitu aja garis putus-putusnya kan. Nah, maka disinilah titik 0,1. Berikutnya 1, negatif 1. Berarti X-nya 1, Y-nya negatif 1. Oke, X-nya 1 itu mana? Ini. Y-nya negatif 1 mana? Ini, ya kan? Berarti tinggal dihubungkan 1 dengan negatif 1. Oke, maka pertemuan titiknya di sini. Ini titik 1, negatif 1. Lagi 2, negatif 3. Berarti cari yang X-nya 2, Y-nya negatif 3. Oke, X-nya 2 itu yang ini kan. Nih, di sumbu X ini kan angka 2. Terus di sumbu Y angka negatif 3 itu yang ini. Ya udah, dihubungkan 2 sama negatif 3 ya. Pakai garis putus-putus tetap. Oke, maka disinilah titiknya. Ini titik 2, negatif 3. Terakhir 3, negatif 5. Berarti cari yang X-nya nilainya 3, Y-nya nilainya negatif 5.
Nah, di sini X-nya yang bernilai 3 itu ini, Dek. Kemudian Y-nya yang bernilai negatif 5 itu di sini nih, setelah negatif 4 ya. Jadi 3 kita hubungkan dengan negatif 5. Oke. Sudah, kita taruh titiknya, ini dia ya. Berarti sudah selesai. Ini adalah tugas pada soal kedua atau langkah kedua. Kita disuruh gambarkan titik-titik koordinat yang merupakan pasangan X dan Y pada bidang sebelah kiri. Sudah kita kerjakan. Oke. Nah, berarti sekarang lanjut ke nomor 3. Diskusikan hubungan antara X dan Y. Baik, kalau kita lihat setiap titiknya ini, Dek, jika kita hubungkan akan membentuk apa? Ternyata membentuk sebuah garis lurus. Lihat aja. Nah, iya kan? Maka hubungan antara X dan Y adalah hubungan yang merupakan persamaan linier dua variabel karena terbukti setelah digambarkan pada bidang koordinat terbentuk sebuah garis lurus. Nah, kita jawab pakai kalimat seperti ini. Ini deh, untuk menjawab soal yang ketiga, Kak Sari tuliskan panjang banget ini ya. Nanti kamu bisa bikin versi ringkasnya aja kok, versi kamu sendiri. Yang penting ini Kak Sari bacakan dulu ya. Untuk yang nomor 3, hubungan antara X dan Y. Himpunan titik-titik berupa koordinat yang merupakan penyelesaian persamaan linier dua variabel, yaitu variabel X dan Y, akan membentuk sebuah garis lurus. Ya kan? Tadi sudah kita hubungkan titik-titiknya dan ternyata memang membentuk sebuah garis lurus. Lanjutannya, persamaan linier dua variabel tersebut juga dapat dinyatakan sebagai fungsi linier. Y adalah fungsi linier dari X. Nah, ini sesuai dengan pertanyaannya Dewi tadi di bagian atas banget ya. Memang nanti persamaan linier dua variabel itu boleh disebut sebagai fungsi linier. Nah, ada keterangan lanjutannya lagi punya Kak Sari. Ini dia. Nilai Y selalu berubah tergantung pada nilai X yang diberikan. Dengan kata lain, Y sebagai variabel terikat dan X sebagai variabel bebas. Iya, ini tadi ditunjukkan melalui tabelnya, ya kan? Kita lihat tadi nilai Y-nya itu kita hitung tergantung nilai X yang diberikan, ya toh? Tadi kan kita tulis dulu nilai X-nya, baru kita hitung-hitung ketemu nilai Y-nya. Jadi kayak gitu, terserah nilai X-nya berapa, nanti nilai Y-nya disesuaikan atau dihitung mengikuti nilai X-nya tadi ya, berdasarkan persamaan linier dua variabel yang diberikan tadi. Kalau dalam kasus kita ini tadi persamaan linier dua variabelnya adalah berbunyi 2X tambah Y sama dengan 1. Oke, jadi ini untuk menjawab soal yang ketiga. Ini versinya Kak Sari. Kalau kamu mau bikin versimu sendiri yang lebih singkat, boleh, silahkan aja ya. Nggak harus samaan dengan Kak Sari kok. Yang penting intinya aja yang harus sama. Oke? Sudah ya? Berarti halaman 78 sudah selesai kita bahas. Kalau gitu sekarang waktunya pamit. Jika ada pertanyaan boleh kamu tanyakan di kolom komentar. Atau kalau yang mau tanya jawabnya di dalam grup WA juga bisa. Untuk gabung ke grup WA, chat aja di nomor 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.